Oke, perkenalkan nama saya Dani Manzo dengan akhiran NIM 029. Pada video kali ini saya akan membahas contoh soal yang ada pada buku diktat 2A. Oke, kita mulai dari contoh 1, yaitu perencanaan perkerasan jalan baru. Diketahui yaitu informasi umum perencanaan. Yang pertama ada jenis pekerjaan, perencanaan peningkatan jalan atau overlay. Lalu ada umur rencana yaitu 10 tahun. Lalu tahun pengambilan data atau LHR-nya itu 2000, tahun 2000. Lalu ada tahun pelaksanaan peningkatan jalan yaitu tahun 1984. Lalu ada tipe jalan yaitu terbagi atas 2 jalur, 2 lajur. Lalu ada data lalu lintas dari tahun 2000 yaitu kendaraan ringan 2 ton yaitu 1400 kendaraan. Lalu ada bus 8 ton, ada 600 kendaraan. Lalu truk 2 as 13 ton yaitu 100 kendaraan. Lalu truk 3 as 20 ton yaitu 40 kendaraan. Lalu truk 5 as 30 ton 25 kendaraan. Dan total LHR tahun 2000 yaitu 2165 kendaraan per hari per 2 lajur. Lalu ada faktor pertumbuhan lalu lintas atau I. Jadi selama pelaksanaan dari tahun 2000 ke 2003 itu 6% per tahun. Lalu untuk umur rencana 10 tahun I-nya yaitu 8% per tahun. Lalu untuk umur rencana 20 tahun I-nya adalah 7% per tahun. Lalu ada bahan-bahan perkerasan yang diketahui. Yang pertama ada bahan laston MS744. Itu koefisien AI-nya yaitu 0,4 dengan nilai roughness lebih dari 1000. Lalu ada batu pecah CBR 100 dan dengan koefisien A2 yaitu 0,14 dan sirtu dengan CBR 50 koefisien A3-nya yaitu 0,12. Oke, untuk penyelesaiannya dimulai dari menghitung LHR pada awal umur rencana yaitu pada tahun 2003. Jadi untuk rumusnya yaitu LHR 2003 yaitu LHR 2000 dikali 1 tambah I pangkat N. Yang dimana LHR 2000 itu berasal dari soal, yang diketahui dari soal, yang data yang ini. Lalu untuk I-nya itu faktor pertumbuhan lalu lintas pada tahun 2003 yaitu sebesar 6% atau 0,06 yang sudah diketahui dari soal juga. Lalu ada N-nya, yang dimana N itu adalah selisih dari penghasilan data, selisih tahun dari pengambilan data hingga jalan dibuka, yaitu 2003 dikurang 2000 sama dengan 3 tahun, jadi N-nya adalah 3. Lalu untuk cara perhitungannya itu yaitu kita tinggal mensubstitusi, contohnya itu pada kendaraan ringan 2 ton, yang dimana LHR pada tahun 2000 yaitu 1400 sesuai dengan soalnya 1400. Lalu dikali 1 ditambah I-nya yaitu sebesar 0,06 pangkat N yaitu 3 tahun dan didapatkan hasil 1667,4 kendaraan. Begitu pula dengan seterusnya. Untuk langkah selanjutnya yaitu menghitung LHR pada tahun ke-10 atau tahun 2013. Untuk rumusnya yaitu LHR awal dikali 1 tambah I pangkat N. Yang dimana LHR awalnya itu adalah LHR tahun 2003. Lalu I-nya itu faktor pertumbuhan sebesar 8% atau 0,08 untuk tahun ke-10. Dengan periode 10 tahun yang didapat dari 2013 dikurang 2003 yaitu 10 tahun. Lalu kita substitusi untuk LHR awalnya yaitu hasil dari LHR pada awal umur rencana, yang dimana untuk kendaraan ringan 2 ton yaitu 1667,4 kita substitusi ke kendaraan ringan 2 ton pada tahun ke-10. Lalu dikali 1 ditambah 1 ditambah 0,08 yang didapat dari soal pangkat N. N-nya itu 10.
dan didapatkan hasil pada kendaraan ringan 2 ton yaitu 3.559,8 kendaraan. Begitu pula dengan kendaraan selanjutnya, itu sama saja, tinggal substitusi. Oke, langkah selanjutnya yaitu menghitung LHR pada tahun ke-20 atau tahun 2023, yang dimana rumusnya sama seperti sebelumnya, namun perbedaannya yaitu pada I dan N-nya. Untuk LHR-nya sendiri tetap digunakan LHR awal, yaitu yang ini. Lalu untuk I-nya yaitu 7% atau 0,07 yang diketahui dari soal untuk tahun ke-20. Lalu N-nya merupakan selisih dari 2023 dikurang 2003, yang dimana N didapatkan 20 tahun. Lalu kita substitusi datanya dan didapatkan hasil sekian. Oke, untuk selanjutnya adalah menghitung angka ekivalen masing-masing kendaraan. Kita langsung saja ke cara perhitungannya. Untuk kendaraan ringan 2 ton, jadi 2 ton itu sama dengan 2000 kg. Kita bagi menjadi 2 sumbu, yaitu sumbu awal dan sumbu akhir, yang dimana sumbu awalnya itu adalah sumbu tunggal yaitu 1000 kg dan sumbu akhirnya itu 1000 kg juga. Yang dimana 1000 kg itu angka ekivalen sumbu tunggalnya itu 0,0002, lalu ditambah 0,0002 sama dengan 0,0004. Lalu untuk bus 8 ton atau 8000 kg itu kita bagi menjadi 2 sumbu yaitu 3000 kg dengan 5000 kg, yang mana 3000 kg dilihat pada tabel itu angka ekivalennya yaitu pada sumbu tunggal 0,0183, itu kita substitusi, ditambah 5000 kg yaitu angka ekivalennya yaitu 0,1410, kita substitusi dan didapat angka ekivalen bus 8 ton yaitu 0,1593. Begitu pula dengan seterusnya. Lalu kita menghitung LEP atau lintas ekivalen permulaan, yang dimana rumus LEP itu sendiri yaitu sigma C dikali LHR awal dikali E, yang dimana C itu adalah koefisien distribusi lajur yang kita dapat dari tabel ini, tabel jumlah lajur berdasarkan lebar pekerasan dan faktor distribusi kendaraan. Didapatkan untuk lebar pekerasan yaitu L lebih dari atau sama dengan 5,50 dan L kurang dari 8,25. Untuk kendaraan berat 2 arah itu merupakan 0,5 nilai C-nya. Itu kita substitusi. Lalu LHR awal ini adalah LHR volume kendaraan pada tahun 2003, yaitu pada slide 2 yang ini. Lalu E adalah angka ekivalen dari kendaraan yang sudah kita cari sebelumnya, yang ini. Lalu kita substitusi saja. Dan untuk LEP totalnya yaitu 165,014. Setelah itu kita mencari LEA yaitu lintas ekivalen akhir untuk umur rencana 10 tahun. Untuk rumusnya itu adalah LEA pada 10 tahun pada tahun ke-10 yaitu sigma C dikali LHR 10 tahun dikali E, yang dimana C-nya tetap menggunakan 0,5, lalu LHR 10 tahunnya itu merupakan LHR pada tahun 2013 dan E-nya adalah angka ekivalen kendaraan. Kita substitusi saja dan didapatkan LEA pada tahun ke-10 yaitu 356,234. Setelah itu kita mencari LEA pada umur rencana 20 tahun, yang dimana rumusnya sama saja seperti umur rencana 10 tahun, namun yang membedakan yaitu LHR yang digunakan. Yang ini menggunakan LHR pada tahun ke-20 atau tahun 2023, yang dimana kita sudah mencari sebelumnya, dan didapatkan LEA pada tahun ke-20 yaitu 638,553. Setelah itu kita mencari LET atau lintas ekivalen tengah dengan rumus setengah dikali LEP ditambah LEA. Untuk umur rencana 10 tahun atau LET tahun ke-10 itu
rumusnya adalah 0,5 dikali LEP ditambah LEA tahun ke-10. Yang dimana LEP-nya sudah kita cari, yaitu sebesar ini. Dan LEA pada tahun ke-10 yaitu yang ini. Lalu kita tinggal substitusi saja. Dan didapatkan hasil 260,624. Sama juga dengan umur rencana 20 tahun. Namun yang membedakan yaitu LEA-nya yang digunakan adalah tahun ke-20 dan didapatkan hasil 401,784. Setelah itu kita menghitung LER atau lintas ekuivalen rencana dengan rumus LER sama dengan LET dikali UR atau umur rencana per 10. Yang dimana LET 10-nya sudah kita cari, yang ini, dikali UR-nya atau umur rencana yaitu 10 tahun. Kita masukkan 10 per 10 dan dapatkan hasil yaitu 260,624. Begitu pula dengan tahun ke-20, namun yang membedakan adalah umur rencananya. Kita menggunakan 20 tahun dan didapatkan hasil 803,568. Setelah itu kita mencari ITP atau indeks tabel perkerasan. Diketahui pada soal yaitu CBR tanah dasar yaitu 6%, lalu DDT-nya yaitu 5,046, lalu IPT-nya bisa kita lihat dari tabel. Untuk LER yang kita dapatkan yaitu di rentang nilai 100 sampai 1000 itu untuk klasifikasi jalan kolektor IPT-nya merupakan 2,0. Lalu untuk FR atau faktor regional yaitu 1,5 yang sudah diketahui di soal. Lalu IPO itu kita menggunakan 3,9 sampai 3,5 karena pada soal diketahui roughness lebih dari 1000. Dan jenis lapis perkerasannya otomatis adalah laston. Setelah itu kita mencari ITP pada grafik. Untuk cara bacanya kita lihat dari sisi kiri yaitu DDT. Kita mendapatkan DDT yaitu 5,046. Kita mencari 5,046. Lalu kita masukkan LER yaitu untuk LER 10 tahun itu adalah 260,624. Itu merupakan garis yang berwarna hijau. Garis yang berwarna merah 260,624. Lalu untuk LER 20 tahun itu untuk garis yang berwarna hijau yaitu 803,568. Kita tarik garis dari DDT menuju LER yang kita dapatkan tadi. Tarik garis lurus hingga memotong garis pivot ITP-nya atau garis tengah yang ini. Kita tarik garis lurus. Setelah itu kita koreksi ITP-nya itu menggunakan FR, yang dimana FR-nya sudah diketahui yaitu 1,5. Lalu kita tarik kedua garis ini 1,5 ke FR dan didapatkan untuk LER 10 tahun yaitu 8,1 dan LER 20 tahun yaitu 9,6. Setelah itu kita menetapkan tabel perkerasan untuk umur rencana 10 tahun yaitu dengan rumus A1 dikali D1 ditambah A2 dikali D2 ditambah A3 dikali D3. Untuk umur rencana 10 tahun kita masukkan ITP-nya yaitu 8,1 yang sudah kita dapat dari grafik nomogram 4 tadi. Kita masukkan untuk A2-nya. A2-nya yaitu A1-nya itu 0,4. Yang dimana 0,1 ini jenis lapisan perkerasan laston dengan MS744. Oleh karena itu kita menggunakan 0,4. Lalu dikali D1 ditambah A2 dikali D2. A2-nya merupakan 0,14 yang merupakan batu pecah kelas A dengan CBR 100%. Itu adalah 0,14.
Dan D2-nya itu adalah lapis pondasi dengan ITP antara rentang segini 8,1, otomatis termasuk di antara rentang 7,5 sampai 9,99, yaitu didapatkan tebal minimum yaitu 20. Kita masukkan 20 ditambah A3 0,12, yaitu merupakan jenis lapisan kekerasan sirtu atau pitrun kelas B dengan CBR 50% dikali D3, yang dimana D3 ini untuk setiap nilai ITP bila digunakan pondasi bawah, tebal minimumnya adalah 10 cm. Jadi kita masukkan 10 dan didapatkan D1 yaitu 10,5. Sehingga untuk konstruksi perkerasan umur rencana 10 tahun didapatkan lapisan permukaan atau surface menggunakan aspalaston dengan MS 744 dengan koefisien kekuatan relatif atau A1 adalah 0,4 dengan tebalnya adalah 10,5 cm. Lalu untuk lapisan pondasi atas atau base menggunakan material batu pecah dengan CBR 100% dengan koefisien kekuatan relatif atau A2 yaitu 0,14 dengan tebal yang direncanakan atau D2 adalah 20 cm. Dan lapisan pondasi bawah atau subbase menggunakan material sirtu atau gravel dengan CBR 50% dengan koefisien kekuatan relatif atau A3 yaitu 0,12 dengan tebal yang direncanakan atau D3 adalah 10 cm. Dengan tanah dasar atau subgrade memiliki daya dukung CBR sama dengan 6%. Setelah itu kita menetapkan tabel kekerasan untuk umur rencana 20 tahun. Itu nilainya sama saja, untuk caranya sama saja dengan umur rencana 10 tahun. Namun yang membedakan yaitu ITP yang digunakan. Untuk umur rencana 20 tahun, ITP yang didapatkan tadi dari grafik nomogram 3 yaitu 9,6. Dan didapatkan D1 yaitu 14. Dan untuk umur rencana 20 tahun didapatkan lapisan permukaan atau surface menggunakan aspalaston dengan MS 744 dengan koefisien kekuatan relatif atau A1 sama dengan 0,4 dengan tebalnya atau D1 adalah 14 cm. Lalu untuk lapisan pondasi atas atau base menggunakan material batu pecah dengan CBR 100% dengan koefisien kekuatan relatif atau A2 sama dengan 0,14 dengan tebal yang direncanakan atau D2 adalah 20 cm. Lalu untuk lapisan pondasi bawah atau subbase menggunakan material sirtu atau gravel dengan CBR 50% dengan kekuatan relatif atau A3 adalah 0,12 dengan tebal yang direncanakan atau D3 adalah 10 cm. Dan tanah dasar atau subgrade yaitu memiliki daya dukung CBR sebesar 6%. Baik, sekian dari perencanaan perkerasan jalan baru. Untuk contoh 2-nya kita lanjut di video berikutnya.